Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah merupakan sebuah kalimat yang sangat layak kita ucapkan sebagai seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, Islam, dan juga berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Jika kufur, azabkulah yang sangat pedih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, seorang nabi dan rasul akhir zaman yang tidak ada lagi nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia setelah beliau, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap menuju zaman yang diterangi oleh cahaya iman dan Islam. Maka sebagai umatnya kita dianjurkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sebagai suri teladan agar kita bersama beliau di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa ayat dari surah Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabbi kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat surah Az-Zumar ayat 53 dan 54 ini, bahwasanya makhluk yang paling bagus penciptaannya adalah manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan lainnya. Namun sesempurna apapun penciptaan manusia itu, kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa. Sifat dhaif, sifat lemah adalah salah satu sifat manusia yang terkadang iman kita terkadang naik, terkadang pula turun. Untuk itu kita tidak terlepas dari berbagai macam dosa-dosa yang kita kerjakan sehari-hari. Alangkah beruntungnya orang-orang yang menyadari dirinya penuh dengan dosa, bergelimangan dengan kesalahan-kesalahan, sehingga dia sadar, memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Usfuriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fajrir Raji rahmatallahu ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil maqaniti. Sesungguhnya seorang pendosa
yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap ampunan Allah, paling dekat ia kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah namun berputus asa. Dari hadis ini ada sebuah hikayat, ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana seorang pemuda yang sehari-hari banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, bahkan penduduk setempat menganggapnya sebagai orang yang fasik. Orang fasik ini berarti orang yang sering mengerjakan maksiat-maksiat. Sehingga beberapa hari sebelum ajalnya, pemuda ini menyadari dosa-dosanya. Dia beristighfar, memohon ampun, bertaubat dengan taubatan nasuha. Sehingga saat datang ajal menjemput dia Allah wafatkan. Penduduk kampung tersebut menganggap bahwasanya pemuda ini adalah ahli maksiat, orang fasik. Alhasil mereka bermusyawarah tidak mau melakukan proses kepada jenazah pemuda ini. Alhasil jenazahnya dibuang ke tempat sampah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, di sebuah tempat ada seorang hambaku, waliku, orang yang beriman, tidak diselenggarakan fardu kifayahnya, bahkan jenazahnya dibuang ke tempat sampah. Ayo segera hampiri, segera temui penduduk desa tersebut, kalian laksanakan fardu kifayahnya." Alhasil Nabi Musa pergi ke sana, ditanya penduduk setempat, namun jawaban penduduk setempat bilang, "Wahai Nabi Musa, di sini tak ada orang saleh yang wafat, yang ada orang fasik beberapa hari yang lalu. Di mana jenazahnya kalian buat? Kami buang ke tempat sampah." Nah, lalu Nabi Musa SAW terheran. Beliau bermunajat kepada Allah, mengadukan peristiwa tersebut. "Ya Allah, saya sudah temui desa yang bersangkutan, saya sudah tanya penduduk desanya bilang ini orang ahli maksiat, orang fasik." Lalu Allah beri jawaban kepada Nabi Musa, "Ya Musa, memang betul apa yang dikatakan oleh penduduk desa tersebut. Orang itu orang yang banyak dosa. Masa hidupnya dia tidak luput dengan berbagai macam maksiat. Namun menjelang wafatnya, sebelum dia gorgoroh, sebelum dia sakaratul maut, dia bertaubat, mengakui segala kesalahan, mengakui segala dosa yang pernah dia buat. Maka aku sebagai Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun, ku ampuni dosa-dosanya," kata Allah. Alangkah beruntungnya pemuda tersebut. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang tua pada setiap pagi dan petang. Melihat kepada orang yang sudah lanjut usia setiap pagi dan petang. Wa yaqulu, dan Allah berfirman kepada orang yang lanjut usia tersebut, "Ya ibadi, qad tabura sinnuka." Wahai hambaku, sesungguhnya usiamu telah lanjut. Waraqqa jilduka, dan kulitmu telah keriput. Wadaqqa azmuka, dan tulang-tulangmu telah rapuh. Wa qataraba ajaluka, dan ajalmu telah dekat. Wahana kudumika ilayya, dan kamu telah kehilangan kekuatanmu. Pastahyi minni, maka malulah kamu kepadaku. Jadi Allah berfirman kepada setiap orang yang telah lanjut usia, usiamu telah lanjut, kulitmu telah keriput, tulang-tulangmu telah rapuh, kekuatanmu telah melemah.
bahkan ajalmu telah dekat, malulah kamu kepadaku, kata Allah. Disambung dalam hadis itu, fa'in nastahyi min saibatika an a'udzubika finnar. Karena sesungguhnya aku malu jika aku memasukkanmu ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini ibarat orang yang musafir. Dunia ini adalah perjalanan, sementara tujuannya adalah akhirat. Jadi tidak usah malu, tak usah sungkan, tak usah sombong jika ingin bertaubat, memohon ampun, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, melanggar aturan yang telah Allah tetapkan. Tak usah takut, tak usah sombong dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir sebagai seorang muslim, hidup sebagai seorang muslim, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan iman. Demikian kultum singkat ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.